Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pelajaran matematika peminatan di semester 2. Oke, untuk di semester 2 ini yang kalian pelajari hanya materi ini aja ya, yaitu suku banyak. Jadi nggak ada materi lain sampai semester ini berakhir, tetap suku banyak. Oke, jadi apa itu suku banyak atau nama lainnya adalah polinomial. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada persamaan, yaitu ada AX tambah B sama dengan 0. Ini namanya persamaan linier. Jadi yang X-nya cuma 1 tuh ya. Oke, ini yang kedua. Ini juga persamaan. Ini namanya persamaan kuadrat. Karena X-nya pangkat 2. Paling gedenya ya. Kalau linear paling gede X-nya pangkat 1. Kalau kuadrat paling gede X-nya pangkat 2. A, B, C sebagai koefisien. Oke, yang ketiga. Ini yang paling gede pangkatnya 3. Ini namanya persamaan kubik ya. Dan seterusnya sampai pangkatnya nggak kehitung. Nah, oke, jadi ini namanya persamaan-persamaan, yaitu yang udah biasanya kalian pelajarin itu yang linear sama kuadrat ya. Oke, sekarang kita lihat fungsi. Nah, ini namanya juga fungsi, tapi dia fungsi linear. Yang kedua, ini namanya fungsi kuadrat. Gitu ya. Dan yang pangkatnya 3 itu namanya fungsi kubik. Jadi lihat perbedaan kiri sama kanan. Jadi kalau persamaan itu yang pakai sama dengan 0 atau sama dengannya angka gitu ya. Sedangkan untuk fungsi dia ada y-nya ya. Ada y, ada x. Kalau persamaan cuma x. ABC itu nanti bisa diganti sama angka ya. Tapi variabel utamanya itu kalau nggak x ya y. Tapi nanti bisa juga variabel lain kayak t, z, dan lain-lain. Oke, jadi ini macam-macam persamaan sama fungsi, dan mereka semua ini termasuk ke dalam suku banyak yang akan kita pelajari. Jadi apa sih suku banyak itu atau polinomial? Ya pasti lihat bentuk umumnya. Oke, jadi kalau diperhatikan dia ada AX pangkat N, di sini variabel utamanya adalah X ya. Awalnya pangkatnya N, dia makin berkurang 1, berkurang lagi 1, sampai X-nya itu nggak ada. Atau kalau nggak ada itu sebenarnya X-nya pangkat 0 ya, tapi dia nggak ditulis. Jadi Z ini yang melambangkan konstanta, atau yang nggak ada X-nya gitu ya. Oke, dengan AB sampai Z itu koefisien. Nah, koefisien ini dia bilangan real ya nanti. Kalau bilangan real itu termasuk negatif, 0, positif, koma, terus pecahan, mau bentuk akar, itu termasuk bilangan real. Sedangkan untuk n-nya itu termasuk bilangan cacah. Dia namanya derajat ya. N itu yang paling tinggi namanya derajat. Dia termasuknya bilangan cacah. Bilangan cacah itu yang dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia nggak ada yang koma-koma ya. Tapi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, dan seterusnya. Sedangkan X sebagai variabel utama. Oke, perhatikan lagi. Nah, yang paling pertama, yang X-nya pangkat N ini, itu sebagai derajatnya, itunya derajat N-nya, itu sebagai suku pertama. Terus ini yang kedua, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke banyak yang ini nggak tahu ujungnya. Tapi kalau dia cuma 2, ya sukunya kayak tadi ya, persamaannya linear. Kalau 3 ya kuadrat dan seterusnya kayak tadi. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Yang perlu diperhatikan adalah N-nya ya, harus bilangan cacah. Nggak boleh koma-koma, nggak boleh minus. Harus bilangan cacah. Oke, sekarang lihat contohnya. Nah, hari ini sedikit sekali ya. Jadi saya cuma pengertian dari suku banyak. Kita bakal mengidentifikasi bentuk-bentuk berikut, mana yang termasuk suku banyak, mana yang bukan. Berdasarkan bentuk umum ya.
Nih yang kedua yang paling perlu diperhatikan si n-nya nih, harus diperhatikan. Harus bilangan cacah, nggak boleh koma, nggak boleh negatif. Oke, kita jawab. Yang pertama, 3x min 5 apakah cukup banyak? Oh ya, ini ada alasannya nanti. Untuk yang bukan, kita harus menyertakan alasannya. 3x min 5 merupakan cukup banyak kah? Nah, kalau ini ya pasti betul ya. Karena dia x-nya pangkat 1 dan ada konstantanya 5. Walaupun nggak ada konstantanya juga betul ya. Yang penting x-nya yang terlalu diperhatikan. Oke, yang B, x pangkat 3, x pangkat 2, x setengah. Setengah ini bilangan real. 3 min 32 bilangan real x-nya yang penting ya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan nggak ada x, ini betul juga ya. Yang C, apakah ini termasuk cukup banyak? Lihat x-nya, x pangkat 6, x, ini nggak ada x, nah tapi ada y. Ini bukan cukup banyak karena ada y ya. Kecuali kalau ini y pangkat 6, ini y gitu ya, itu baru betul. Tapi ini ada x, ada y, itu bukan suku banyak masuknya. Oke, yang D, apakah ini termasuk suku banyak? Ini juga bukan. Kenapa bukan? Karena ada pangkat negatif. Ingat ya, pangkatnya harus positif dan atau enggak 0 ya. 0 boleh. Yang enggak boleh itu negatif, koma-koma, akar, dan lain-lain. Yang E. Wah, ini x kuadrat betul. Ini x1, ini min 1 udah betul. Tapi yang ini menyebabkan salah itu ininya ya. Sin x min 1. Jadi si x-nya itu masuk ke dalam sin ya. Jadi ini bukan termasuk suku banyak. Tapi ini fungsi trigonometri nih yang saya kotakin ya. Suku banyaknya cuma x min 1-nya doang. Jadi tapi kalau digabung nih bukan suku banyak. Karena ini masuknya fungsi trigonometri sin x kuadratnya. Oke, yang F. Apakah ini suku banyak? Akar 2. Nah, ini akar 2 itu cuma punya si 2-nya doang ya. X-nya tetap pangkat 1 ya. X pangkat 3, X pangkat 5. Nah, ini betul ya. Karena pangkatnya cacah. Sekarang yang G. Ini ya sama aja, pasti betul ya. Ini 0,43 ini betul ya. Karena bilangan real. Akar 2 juga bilangan real tuh yang F. Sekarang yang H. Apakah ini bilangan apa? Apakah ini termasuk banyak juga? Lihat x-nya yang penting ya. Ini nggak ada x betul, ini x-nya pangkat 1 betul. X-nya pangkat 3 betul, tapi ini cos. Nah, ini nggak apa-apa ya. Cos 14 derajat itu ya pasti ada angkanya 0, berapa gitu ya. Jadi kayak 0,5 x pangkat 3. Nah, ini betul-betul aja ya. Karena x-nya pangkat 3 ini koefisiennya si cos 14 derajat itu suatu nilai. Jadi itu betul. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk yang pertama, ini jangan lupa ditulis dan perhatikan kata-kata saya ya. Apa yang menjawabkan dia salah. Oke, kita lanjut. Yang I. Apakah yang I termasuk banyak? X pangkat 2, tapi di bawah. Ini yang menyebabkan dia salah adalah X-nya di pangkat 2-nya di bawah. Ini nggak boleh. Kalau dia di bawah, kalau ke atas, dia jadi X pangkat min 2. Itu salah. Yang J. Tan sudutnya bentuk X. Ini udah pasti salah, karena ini termasuk fungsi trigonometri. Atau bentuk trigonometri ya. Yang K. Betul ininya. Nah, ini X kuadrat. Nah, ini sebagai koefisiennya. Ini betul ya. Karena log 2 itu suatu nilai atau bilangan real. Yang L, nah ini menyebabkan salah tuh di sini. Karena ada akar X itu nggak boleh. X-nya nggak boleh dalam akar ya. Tapi kalau angkanya yang ada akarnya itu yang boleh. Seperti contoh yang tadi. Nah ini ada perperannya. Ini betul kah? Ini betul ya. Karena ini angka per 2 itu. Jadi ini kalau kita ubah, dia jadi 4/2 X pangkat 3 plus setengah X kuadrat min 3/2 X tambah 1. Ini
Betul ya, coba. Betul ya, karena X-nya ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 1, dan nggak ada X, itu betul. Ini apa betul? Untuk yang N, nah, ini itu sebagai, sebenarnya ini koefisien ya. Ini bisa benar, ini juga bisa salah sih kalau P-nya. Dia termasuk variabel, tapi ini betul ya. Kalau ada yang kayak gini, ini sebagai P biasanya untuk dicari. Yang penting tuh ininya ya. Ini betul. Nah, jadi N itu betul. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Jadi perhatikan X-nya ya. Dan apakah X-nya itu di dalam suatu fungsi, apakah itu fungsi trigonometri, fungsi log, pun dia salah ya nanti ya. Oke, kita dikit aja ya hari ini ya. Oke, contoh kedua. Nah, untuk yang contoh kedua ini juga masih gampang ya. Kita bakal nentuin derajat, banyaknya suku, dan koefisien tiap variabel. Oke, kita jawab yang A dulu. X pangkat 4 min 8x kuadrat plus X min setengah. Derajat itu dia pangkat yang tertinggi. Derajatnya yaitu 4 ya. Karena pangkat tertingginya adalah 4. Jadi ini keterangannya saya jelek banget ya. Pangkat tertinggi itu sih derajatnya ya. Oke, sekarang banyak suku. Banyak suku tinggal hitung aja ya yang ada. 1, 2, 3, 4. Berarti banyak sukunya ada 4 ya. Ingat ya, derajatnya pangkat tertinggi, tapi kalau banyak suku tinggal hitung ada berapa nih yang dipisahin sama plus minusnya. Itu banyak suku. Koefisien tiap variabel. Oke, karena derajatnya 4, kita bakal mulai dari X pangkat 4. Terus X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Atau konstanta ya. Oke, X pangkat 4. X pangkat 4 itu koefisiennya 1. Oh ya, ini keterangannya terus dulu ya. Koefisien, nah X pangkat 4 itu 1. Koefisien X pangkat 3, X pangkat 3 nggak ada ya. 0, karena nggak ada. Jadi harus ditulis semua ya. X pangkat 2 koefisiennya min 8. Koefisien X pangkat 1 atau X itu 3. Dan koefisien X pangkat 0 artinya nggak ada X-nya itu min setengah. Ini sebagai konstanta juga ya. Konstanta atau koefisien tetap ya namanya ya. Oke, seperti itu ya untuk nentuinnya. Jadi derajat pangkat tertinggi banyak suku tinggal hitung bentuk pemisah plus minusnya ada berapa. Terus koefisiennya harus lengkap dari yang pangkat tertinggi sampai 0. Itu yang A. Sekarang yang B. Nah, yang B ini bentuknya belum bentuk suku banyak. Karena bentuk suku banyak seperti yang A ya. Harus sudah X pangkat 4-nya sendiri, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini masih perkalian, penjumlahan kalau bisa. Nah, harus kita kali-kali dulu. Sehingga yang B, X kali 4X kuadrat, ini dikali ya, kali biasa, 4X pangkat 3, X kali 3 plus 3X. Sekarang yang kedua, min 3 kali 4X, min 12X kuadrat, terus min 3 kali plus 3, min 9. Itu yang depan doang ya, kali pelangi. Ditambah sekarang ini, kali pelangi juga, 2X kuadrat, min 10X plus 2. Nah, kita urut dari yang terbesar cuma 4x pangkat 3. Sekarang pangkat 2. Jadinya min 12 sama 2 min 10x kuadrat. Yang x itu 3 sama min 10 berarti min 7x. Terus min 9 tambah 12 plus 3. Oke, ini kalau ada yang salah hitung perbaiki ya. Oke, ini udah bentuk paling sederhana.
Sehingga udah kita bisa tentuin nih derajatnya, pangkat tertingginya berapa? 3. Banyak suku 1, 2, 3, 4 ya. Terus koefisien satu mesti. Ya, jadi koefisiennya adalah dari x pangkat 3 itu 4, x pangkat 2 itu min 10, x itu min 7, dan x pangkat 0 itu 3, atau konstantanya 3 ya. Oke, seperti itu, gampang sekali ya untuk materi hari ini. Jadi adalah cuma mengenal bentuk-bentuk suku banyak seperti ini ya. Jadi ingat, suku banyak itu bentuknya harus fungsi x yang pangkatnya cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan bukan di dalam suatu fungsi lain. Kayak ini nggak boleh ya, atau ada tan itu nggak boleh. Tapi kalau kayak gini boleh, karena si log itu isinya 2 ya, bukan x kuadrat. Oke, seperti itu. Kalau ada yang bingung ditanyakan, kalau ada yang salah tulis nanti juga dikasih tahu ke saya, nanti saya perbaiki. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Untuk latihannya nanti saya akan kasih di GC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.